Kita sekarang akan belajar terkait dengan hadis keempat dari kitab Arba'innya Imam An-Nawawi terkait dengan penciptaan manusia. Namun sebelum kita mulai, kita baca doa majelis dulu supaya pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa azilla aw uzal wajhala aw yujhala alai azza jar wa jalla thana'u barakasmu wa la ilaha ghairu bismillahi amantu billah wa aqsamtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inqidh jadani wa adril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani wa la ta'idna anhu bi'aiqi wa min qawatihi wa muqaddaratihi wa mujibati halmanihi wa fawatihi. Silakan dibaca Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadits ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala, yang berkata, haddatsana, telah memberitahukan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah as-shadiq al-masduq, inna ahadakum, bahwasanya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, digabungkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah, thumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah, mithla dzalika, seperti itu juga, thumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah, mithla dzalika, seperti itu juga, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat tersebut diperintahkan dengan 4 kata, bikat birizqihi, dengan mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia itu orang jahat ataukah orang yang berbahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sungguh akan melakukan perbuatannya ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga antara
perbuatan tersebut dengan surga itu tidaklah terjadi kecuali hanya satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahulukan atasnya catatan kitab, fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu dia kemudian beramal dengan amalannya penduduk neraka, fayadkhuluha, maka kemudian memasukinya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, sungguh akan beramal, bi'amali, dengan amalan ahlin nari, penduduk neraka, hatta ma yakuna, hingga apa-apa yang terjadi, bainahu wa bainaha, antara amalannya dengan amalan tersebut, antara dirinya dengan amalan tersebut, illa dhira'un, kecuali hanya satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka didahulukan atasnya kitab catatan, fayamalu, lalu dia beramal, bi'amali, dengan amalan ahlil jannati, penduduk surga, fayadkhuluha, lalu dia memasukinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Selain dari Abdullah bin Mas'ud, ada begitu banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidah Aisyah, ada Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Abbas, yang semuanya itu meriwayatkan hadis ini dengan sangat banyak sekali dan terdapat di dalam banyak kitab para ulama hadis. Akan tetapi dari banyaknya riwayat tersebut, sebahagiannya ada yang sahih, sebagiannya ada yang hasan, sebagian yang lain juga ada yang lemah. Adapun dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud memiliki sanad yang sahih. Yang kita ketahui bahwa Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam, yang termasuk dari as-sabiqunal awwalun, yaitu orang Muslim atau sahabat Nabi SAW yang mula-mula masuk Islam di kota Mekah. Ceritanya, Abdullah bin Mas'ud saat itu menjadi orang yang memelihara kambing orang lain, kambing Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu bertemu dengan Rasulullah SAW, sedangkan Abdullah bin Mas'ud masih kecil saat itu. Lalu Rasulullah menanyakan susu yang bisa diminumkan oleh beliau. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyerahkan susu tersebut untuk diminumkan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi meminum minuman tersebut, susu yang diperas oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian Nabi memerintahkan supaya kambing tersebut kantong susunya terisi kembali dan berisi kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam, dan oleh Nabi SAW disebutkan, tidak ada yang aku senangi kecuali apa-apa yang disenangi oleh Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada yang aku benci kecuali yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu menjadi kedudukan yang istimewa dari Abdullah bin Mas'ud bagi Rasulullah SAW. Pada masa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menjadi pemimpin di wilayah Kufah di daerah Irak, dikirim oleh Umar bin Khattab, dan juga berada pada masa Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa ulama-ulama yang ada di Irak itu ilmunya, sanad keilmuannya berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau kita tanya Abu Hanifah itu sanad ilmunya ke Rasulullah dari mana? Jawabannya dari Abdullah bin Mas'ud. Dan dikenal Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang sangat kuat logikanya. Ahlur ra'i, orang yang sangat kuat sekali cara berfikirnya, sehingga disebut dengan madrasah ahli ra'i, sekolah atau kelompok orang-orang yang memiliki pikiran yang sangat dalam. Makanya kemudian pemahaman ini menyebar di kota Irak. Makanya orang Irak itu disebut dengan madrasah ahli ra'i. Imam Abu Hanifah misalkan itu sangat terkenal sebagai ulama yang sangat kuat logikanya di dalam hukum, dan disebut dengan madrasah ahli ra'i. Kenapa? Karena memang sanad ilmunya dari Abdullah bin
Mas'ud. Berbeda halnya dengan Imam Malik. Imam Malik itu sangat kuat dari sisi hadisnya, bukan logikanya. Kenapa? Karena memang ulama-ulama yang ada di kota Madinah yang berasal dari sahabat Nabi SAW itu adalah ulama-ulama athar seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang kemudian turun lagi di bawahnya ulama-ulama yang dari kalangan tabi'in yang juga berasal dari kalangan ulama-ulama ahli athar. Yang menyebabkan kemudian Imam Malik disebut dengan madrasah ahli hadis. Itu cara membedakannya. Jadi kalau kita bertemu dengan ulama-ulama, kalau kita baca kitab-kitabnya Imam Malik, selalu tuh qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah gitu. Karena memang sangat kuat asarnya. Tapi kalau Abu Hanifah mungkin qala Rasulullahnya satu atau dua, lalu beliau menggunakan imajinasinya dalam menuturkan hukum, tetapi tidak terlepas dari kaidah-kaidah fikih. Saya kasih contoh misalkan. Imam Malik itu ketika mengatakan bahwa orang itu sholat Jumat diharuskan 12 orang. Kenapa? Karena beliau merujuk kepada hadis tentang sholat Jumat ketika para sahabat Rasulullah SAW itu pada saat hari Jumat Rasulullah sedang khutbah, mereka keluar untuk menyongsong para pedagang yang datang dari kota Yaman. Yang tersisa bersama Nabi saat itu 12 orang. Sehingga diputuskanlah Imam Malik, 12 orang untuk sholat Jumat baru sah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan 40. Kenapa 40? Karena Jumat pertama sekali yang dilakukan di kota Madinah itu jumlahnya 40 orang. Nah itu dia. Tapi kata Imam Hanafi bukan 12, bukan 40, tapi 3 orang. Apa dasar Imam Hanafi mengatakan itu? Beliau berpijak kepada dalil yang mengatakan bahwa al-jama'atu hiyal ithnani fama fauqahuma. Jamaah, salat jamaah itu adalah 2 sampai dengan lebih. 2 ataupun lebih itu salat berjamaah. Kata beliau, kata jamaah itu dari kata jamaah. Begitu juga kata jum'ah itu juga dari kata jamaah. Itu sebabnya salat Jumat tidak boleh dilakukan sendiri, harus dilakukan berjamaah. Maka hukumnya sama dengan hukum salat berjamaah, 2 ataupun lebih. Kenapa beliau mengatakan 3 tidak 2? Karena dalam mazhab Hanafi ada hukum makruh pada penggabungan khatib dengan imam. Jadi orang yang khutbah dengan orang yang imam sholat itu berbeda. Beda halnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sunnah menggabungkan orang yang khutbah dengan yang imam sholat. Nah itu biar tahu. Dalam mazhab Hanafi disebut makruh. Untuk menghilangkan hukum makruh tersebut maka disebutlah 3. Nah itu dia harus dipahami. Dan itu kan dalilnya berbeda dengan dalil yang digunakan oleh Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Itulah kekuatan ahlul ra'i dari kaum fikih Irak pada masanya. Karena memang Abdurrahman bin Mas'ud ini sangat kuat logikanya. Dan itu sebabnya Abdullah bin Mas'ud itu terkadang ketika menjelaskan satu hadis beliau menafsirkannya sendiri. Yang jarang dilakukan bahkan oleh para sahabat yang lain. Beliau ketika mengatakan suatu hadis beliau menafsirkannya sendiri. Nah, sehingga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwa penafsiran sahabat Nabi terhadap hadis Nabi itu lebih layak dijadikan pegangan dari penafsiran apapun karena mereka yang belajar dari Rasulullah SAW secara langsung. Itu sebabnya kenapa penjelasan Abdullah bin Mas'ud terkait hadis Nabi terkadang jarang kita dengar dari kalangan sahabat Nabi yang lain karena beliau memang dari kalangan sahabat Nabi yang kekuatan pikirannya ra'yunnya, cara berpikirnya itu sangat mendalam. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami. Kata haddatsana itu di dalam mazhab Syafi'i bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sama artinya dengan kata akhbarona, amba'ana. Biasanya kan itu dalam hadis begitu kan. Kalau kita baca sanad hadis itu nanti kita ketemukan misalkan tuh ada kalimat seperti ini misalkan. Jangan baca hadisnya ya, bahkan jangan matannya tapi sanadnya. Misalkan haddatsana, ada kalimat haddatsana. Ada nanti akhbarona. Ada nanti amba'ana. Itu
Itu di dalam pandangannya Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagian orang itu sama saja. Tapi bagi jumhur ulama hadis yang mutakhirin itu dibedakan. Apa bedanya? Kalau yang pertama haddatsana itu disampaikan langsung oleh syekh, oleh guru itu sendiri. Kita berhadapan langsung secara talaki sendiri. Nah, disampaikan hadis tersebut kepada kita sendiri. Di kalangan para ulama hadis, haddatsana itu lafadz yang paling tinggi dari sisi sanad ilmu. Nah, jadi makanya saya bilang belajar di YouTube itu nggak bisa haddatsana. Belajar di YouTube itu nggak bisa hadda karena tidak bertemu. Nah, itu yang belajar di YouTube itu. Makanya yang belajar di YouTube nggak bisa jadi ilmu. Mengetahui kalau kita sudah punya dasar, lalu kemudian kita jadikan sebagai referensi perbandingan ya nggak masalah kan. Nah, tapi untuk belajar alim sendiri dengan YouTube nggak bisa, karena itu bukan sanad ilmu, karena nggak ada haddatsananya. Kemudian kalau akhbarona itu kalimat yang disampaikan oleh syekh di dalam satu majelis dan kita dengar. Jadi beliau tidak hanya menyampaikan kepada kita tapi juga kepada murid-muridnya yang lain. Nah, itu bahasanya akhbarona. Nah, yang disampaikan secara privat lebih tinggi daripada disampaikan kepada keramaian. Kalau amba'ana itu penyampaian ilmu dengan cara mengijazahkan. Itu amba'ana, itu lebih rendah. Misalkan saya ijazahkan kamu untuk membaca doa ini misalkan. Nah, dalam hadis juga disampaikan hadis itu dalam bentuk ijazah. Nah, itu lebih rendah. Makanya nanti di dalam ilmu sanad itu mushaf, belajar dari kitab itu adalah sanad ilmu yang paling rendah. Nah, itu sanad. Tapi masih ada sanadnya. Nah, makanya kenapa belajar di YouTube tuh nggak ada sanadnya. Apalagi kalau belajar di universitas yang pakai PowerPoint itu lebih nggak ada sanad. Kalau kata Rocky Gerung nggak ada power, nggak ada poin. Gitu kan? Nah, itu haddatsana. Jadi kita kepahami kalau menggunakan pemahaman dari kalangan ulama hadis mutakhirin, jumhur ulama hadis mutakhirin, kalau haddatsana berarti bertemunya Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sendiri, disampaikan oleh Nabi saat itu. Wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu gelarnya as-sadiqu al-masduqu. As-sadiqu yang membenarkan, al-masduqu yang dibenarkan. Apa bedanya? Kalau as-sadiqu yang membenarkan apa yang beliau sampaikan. Itu kalau as-sadiqu, beliau yang membenarkan. Tapi kalau al-masduqu yang dibenarkan oleh Allah terkait dengan apa yang beliau terima dan yang beliau sampaikan. Jadi as-sadiq pembenarannya dari beliau. Kalau al-masduq dari Allah. Nah, makanya tidak disebut dengan as-sadiqu saja, tapi as-sadiqu wal masduq. Untuk menunjukkan supaya Rasulullah itu benar dan dibenarkan. Kebenarannya beliau itu karena dibenarkan oleh Allah. Lawannya nanti seperti Dajjal atau Ibnu Sayyad, al-kadzibu wal makdzub, pendusta dan didustai. Udah ngomongnya dusta, didustai pula oleh Allah. Nah, seperti Dajjal itu. Itu al-kadzibul makdzub. Rasulullah as-sadiqul masduq. Nah, itu banyak itu nanti dalil-dalil terkait gini. Misalkan hadis dari, kalau saya nggak salah tuh dari Al-Mughirah, diriwayatkan oleh Abu Daud kalau saya nggak salah ingat, itu disebutkan bahwa inna sadiqa wal masduq qala, bahwasanya as-sadiq al-masduq berkata. Nah, berarti kita tahu ketika disebut as-sadiq wal masduq itu hanya Rasulullah. Karena sahabat Nabi tidak dibenarkan oleh Allah secara langsung, yang membenarkannya Rasulullah. Maka tidak boleh dinisbahkan kata as-sadiq wal masduq kepada sahabat, tapi hanya kepada Rasulullah. As-sadiq wal masduq qala, bahwasanya Rasulullah yang bergelar as-sadiq yang membenarkan, al-masduq yang dibenarkan, bersabda, la yunza'anna rahmatun an syaqiyyin. Rahmat itu akan dicabut oleh Allah dari orang yang berbuat jahat. Jadi kalau orang berbuat jahat itu dicabut rahmatnya oleh Allah. Setiap kali berbuat jahat, rahmatnya dicabut. Bayangkan kalau setiap hari melakukan kejahatan terus bertambah 1, 2, 3, berapa banyak rahmat yang dicabut di hari itu. Dicabut. Makanya kalau kenapa banyak semakin hari kok semakin banyak masalahnya, jangan-jangan rahmatnya udah dicabut oleh Allah.
Jadi seperti itu kata Rasulullah. Baik. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Ada juga yang membacanya bukan inna ahadakum tapi anna ahadakum. Nah, dua riwayat inna dan anna itu dua-duanya ada. Ada yang diriwayatkan dengan kata anna dan diriwayatkan dengan kata in. Kalau inna itu artinya kalimat pertama, kalimat awal. Kalau anna maka dihubungkan ke kata haddatsana. Jadi bentuk objeknya apa yang disampaikan kepada Nabi bahwasanya. Jadi anna dibacanya karena dia objek dari haddatsana atau maf'ul dari haddatsana. Maka riwayat ini kata Imam Al-Munawi baik yang diriwayatkan dengan fathah dan kasrah dua-duanya benar. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Ketika disebut salah seorang di sini bukan berarti cuma satu orang. Karena yang dimaksud salah seorang di sini bukan berarti cuma salah satu di antara kita. Karena salah satu itu bermakna nafiyun. Peniadaan. Karena meniadakan kelompok yang lain kan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian pergi ke pasar. Kan nggak semua orang pergi ke pasar. Nah, itu nafiyun untuk orang yang nggak pergi ke pasar. Menafikan. Tapi di sini maknanya umum. Bukan bermakna nafi walaupun disebut ahadakum. Tetap bermakna umum. Walaupun disebut dengan kata ahadakum tetap maknanya umum mencakupi semua manusia. Semua orang. Yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya. Kata dikumpulkan penciptaannya itu bukan penciptaannya tapi materi penciptaan. Karena penciptaan itu kan tidak ada materinya, apa yang dikumpulkan? Mesti yang dikumpulkan itu adalah materi penciptaan. Apa itu materi penciptaan? Air mani. Dikumpulkan air mani. Di mana dikumpulkan? Fi batni ummihi, pada perut ibunya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan kalimat ini. Beliau punya riwayat lain yang beliau tafsirkan sendiri. Kata beliau, setiap laki-laki yang menyetubuhi atau menjima istrinya, lalu Allah ingin menciptakan manusia dari hubungan suami istri tersebut, maka air mani yang tadi masuk itu berjalar ke seluruh tubuh wanita. Bahkan mencakupi di bawah setiap bulu dan juga kuku. Seluruh itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan itu berlangsung selama 7 hari lamanya. Nah, jadi berpencar di seluruh tubuh. Nah, ketika berpencar di seluruh tubuh, dikumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Di rahim ibunya dalam bentuk darah. Makanya kenapa nutfah? Nutfah itu sebenarnya air mani, tapi disebutkan di beberapa terjemahan dengan segumpalan darah. Nah itu, kenapa disebut segumpalan darah? Karena proses air mani menjadi segumpal darah itu masih dalam fase nutfah. Nah itu dia. Perbedaannya adalah ketika bercampurnya sel sperma dengan sel ovum, itu nggak langsung menuju rahim. Nggak langsung pergi ke rahim. Nah, dia menjalar dulu ke seluruh tubuh. Makanya ada orang tuh kenapa di 7 hari pertama sudah hamil. Nah, itu kenapa? Karena sudah nempel di rahim. Nah, begitu turun ke rahim dalam wujud darah. Nah, dalam bentuk segumpal darah. Nah, berada di dalam rahim. Nah, ketika berada di dalam rahim itu berlangsung prosesnya selama arba'ina yauman nutfatan. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu yang dari air mani sampai menjadi segumpal darah. Itu yang disebut dengan nutfah. 40 hari lamanya. Nah, makanya kalau 40 hari itu manusianya kemudian atau si ibu kemudian terjadi masalah, lalu dipastikan oleh dokter ini janinnya tidak berkembang, kemungkinan itu akan disedot dan itu belum jadi manusia.
Kenapa belum jadi manusia? Karena belum ada ruh. Nah, begitu. Persoalannya adalah setelah 40 hari itu apakah dia langsung diciptakan punya bentuk? Nah, di sini ada dua pendapat karena ada dua dalil juga, baik dari dalilnya Imam Muslim sendiri dan juga yang lainnya yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan setelah 40 hari yang pertama ini itu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diutus tujuannya untuk membentuk segumpal darah tadi itu mau dibentuk. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan nanti setelah 120 hari. Bukan 40 hari pada saat akan ditiupkannya ruh baru dibentuk. Nah, para ulama ada yang kemudian menggabungkan kedua makna hadis ini dengan mengatakan bisa saja terjadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang dibentuk dari 40, ada juga yang dibentuk dari 120. Hanya saja bentukan dari setelah 140 ini belum sempurna karena belum ada tulang. Karena belum ada penciptaan tulang, jadi cuma bentuknya saja tapi belum sempurna. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat kemudian bertanya kepada Allah ketika diutus kepada janin setelah 40 hari itu, ya Allah, mutakhalliqah am ghaira mutakhalliqah? Ya Allah, ini mau diciptakan atau enggak? Ini mau jadi orang apa enggak? Karena kalau enggak jadi orang nanti dia jadi seperti itu tadi. Yang banyak janin-janin yang belum jadi manusia tiba-tiba harus disedot, dikeluarkan dari rahim masih dalam bentuk darah. Tahu kan? Nah, itu belum jadi. Nah, kalau Allah berfirman itu dijadikan bentuk orang, manusia, malaikat tanya lagi, zakarun am unsa, ini laki-laki apa perempuan? Ditetapkan oleh Allah apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, ajaluhu, bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Berapa lama dia hidup di dunia? Allah pun kemudian berfirman lagi dan ditulis oleh malaikat. Lalu ditanya lagi, warizquhu, dari rezekinya bagaimana? Nah, lalu Allah pun memberitahukan tentang rezeki hamba tersebut dan malaikat pun mencatat. Dalam riwayat yang lain, ini khususnya dalam hadis yang kita bacakan ini terjadi setelah masa 120 hari. Sedangkan dalam riwayat yang saya sebutkan tadi itu terjadi setelah 40 hari. Nah, kedua-duanya bisa terjadi. Ada juga ulama yang coba menggabungkan dua makna. Yang pertama itu dilakukan bukan pada rahim, tapi di langit. Sedangkan yang kedua terjadi dalam rahim atau di rahim ketika mau dibentuk oleh malaikat. Tetapi ada juga yang membantah pendapat ini yang mengatakan seperti Ibnu Hajar Al-Haythami yang lebih menganggap bahwa dimungkinkan antara satu manusia dengan manusia yang lain terjadinya berbeda. Ada yang terjadi di 40, ada yang jadi 120. Tidak ada penjelasan lain dari beliau. Tapi yang pasti di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, kalau kita merujuk kepada hadis ini, pada masa 40 hari itu masih dalam bentuk nutfah. Nutfah itu ujungnya segumpal darah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika, kemudian menjadi alaqah sama seperti itu juga. Jadi nutfah tadi, darah yang masih cair tadi itu kemudian membeku, keras. Bentuknya seperti lintah. Alaqah sendiri artinya yang menempel. Kenapa menempel? Karena menempel di dinding rahim. Nempel. Dan dia bentuknya sudah keras, tidak lagi cair, tidak lagi bentuknya nutfah, tapi sudah alaqah. Nah, itu disebut alaqah, itu sesuatu yang menempel, darah yang sudah padat, sudah keras. Mithla dzalika, seperti itu juga. Kenapa disebut seperti itu juga? Karena ini pun berproses selama 40 hari. Sehingga total menjadi 80 hari. Sudah 80 hari. Setelah itu, tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Mudghah ini sudah menjadi segumpal daging. Jadi darah yang mengeras tadi kemudian berubah menjadi daging. Mithla dzalika, dan itu juga berlangsung selama 40 hari. Berapa hari berarti total semuanya? 120 hari atau 4 bulan. Itu sebabnya para ulama kemudian terlepas berbeda pendapat terkait dengan pembentukan manusia. Apakah di 40 yang keempat?
Karena setelah 40 yang ketiga kan, di 40 yang keempat kan, di atas 120 kan? Ataukah di setelah 40 yang pertama, 40 pertama artinya di 41 hari dan seterusnya. Terlepas dari perbedaan itu, mereka sepakat bahwa ruh ditiupkan setelah 4 bulan. Jadi kalau bayi di dalam perut itu belum menyampai 120 hari meninggal dunia, maka belum ada ruhnya, artinya belum jadi manusia. Sehingga kalau disedot, dia tidak perlu dikuburkan. Karena dia belum, ya dikuburkan kayak ditanam biasa, tapi dia belum disebut manusia. Dia janin yang belum menjadi manusia. Karena janin apabila ingin menjadi manusia harus lewat 120 hari. Kemudian yang menariknya adalah hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini sama halnya kita pahami apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Coba buka surat Al-Mu'minun itu ayat 12 kalau saya nggak salah. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Di mana Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Jadi manusia diciptakan dari saripati itu dari tanah. Kenapa disebut dari saripati dari tanah? Karena sesungguhnya itu bukan lagi tanah. Tapi saripati itu berasal dari tanah. Kenapa? Karena kita semuanya dari Nabi Adam itu dari tanah. Artinya saripati, zat-zat yang ada di dalam saripati penciptaan manusia itu akan mudah ditemukan di tanah. Makanya coba lihat itu, ketika ada orang meninggal dunia dikuburkan, misalkan ada pembunuhan, seorang dibunuh, ya kan? Ketika dibunuh, lalu dikuburkan ke tanah, itu DNA-nya masih bisa dicari itu. Walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun itu dikuburkan, biar nggak ketahuan. Tapi kalau penyelidikan itu DNA-nya masih bisa ditemukan. Orangnya siapa itu? Walaupun wajahnya, bentuknya udah nggak kelihatan. Makanya jangan heran sekarang kalau ketemu tulang yang tidak diketahui siapa, maka itu bisa diidentifikasi orangnya hari ini. Kenapa? Karena memang saripati itu, zat-zatnya itu ada di dalam tanah. Dan ketika bergabung dalam tanah itu kembali ke habitatnya sendiri. Nah itu dia. Makanya kenapa manusia tidak dibakar atau dibuang ke laut, dikembalikan ke dalam tanah. Jadi proses penciptaan manusia dan juga penguburan manusia setelah meninggal yang ada di dalam syariat Islam itu sebanding, sama persis, sama halnya. Jadi kalau orang dibakar, terus debunya dibuang ke laut, padahal tidak diciptakan manusia dari air laut. Kenapa dibuang ke laut? Nah, itu dia dalam pemahaman Islam ya. Nah, tentang agama yang lain itu tentu urusan agama yang lain. Kita hanya bicara dari sisi Islam. Nah, itu dia. Bisa dipahami? Nah. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran kembali? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Ayat ke-13. Kemudian kami jadikan nutfah tersebut, kami jadikan kemudian saripati yang dari tanah itu menjadi nutfah. Makanya orang kalau nggak makan air maninya nggak ada. Tanya sama dokter, benar nggak? Kalau asupannya berkurang itu sama seperti ASI. Makanya kenapa air mani itu semakin tumbuh subur kalau makanan yang dikonsumsi juga sehat. Kalau makanan yang dikonsumsi tidak sehat, air maninya bisa juga tidak sehat. Nah, bagaimana kalau begadang terus Ustaz? Nah itu tanya sama dokter, kayaknya juga pengaruh itu. Nah itu dia. Nah setelah itu dijadikan air mani itu, saripati itu menjadi air mani. Makanya kenapa manusia itu terjadi karena ada percampurannya air mani laki-laki dengan air mani perempuan yang disebut dengan sel sperma pada laki-laki, sel ovum pada perempuan. Ketika bercampur ada jutaan sel itu ketika melakukan hubungan suami istri, tapi yang terjadi hanya 2 saja, yang lain itu mati. Nah, kalau semuanya mati, ya mandul, nggak bisa masuk, nggak bisa jadi. Coba lagi, kan gitu kan? Nanti sampai ada 2 yang ketemu jodohnya itu. Nah, bagaimana menentukan laki dan perempuan? Itu ada hadis yang lain. Kalau sel ovumnya yang lebih dominan daripada sel sperma, maka anak perempuan itu. Makanya ada orang bilang, anakmu pertama apa?
perempuan. Oh, kalah ente Mas istri. Kenapa? Karena sel ovumnya lebih unggul. Kalau sel spermanya yang lebih unggul, maka yang jadi anak laki-laki. Nah, itu dia. Seperti itu. Ustaz, saya sudah punya anak 5, semuanya perempuan. Oh, kalah terus seperti itu. tetapi janganlah dipandang seperti itu juga, ya. Jangan dipandang seperti itu juga. Kenapa? Karena ada jaminan lain dari Allah. Siapapun ayah yang punya 3 anak perempuan, yang dia berhasil mendidiknya dengan baik, mengajarkan agama, menjaga kehormatannya, bahkan sampai dinikahi dengan suami yang baik, maka Allah jamin surga untuk ayah tersebut. Jadi kalah dalam Islam terkadang ada faedahnya. Jadi yang ini hiburan untuk yang kalah-kalah. Jadi hadis ini adalah hadis hiburan untuk yang kalah. Jadi yang kalah tidak selamanya buruk. Kalau bahasa motivasi apa? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu ya. Itu bahasa ini. Bahasa motivasinya begitu. Nah, itu dijelaskan di mana? Di dalam hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi Madinah yang datang kemudian melihat Rasulullah ini mengajarkan hal-hal yang sangat spesial. Menyambung silaturahmi, memberi makan orang yang tidak ada makanan, yang kemudian juga bangun di tengah malam di saat orang tidur, beliau malah sholat. Hal-hal seperti itu yang diajarkan Nabi yang menyentuh hati Abdullah bin Salam untuk masuk Islam. Lalu datanglah beliau ini seorang rabi Yahudi di kota Madinah. Pemuka Yahudi yang sangat istimewa. Datang kepada Rasulullah, lalu kemudian mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi. Jika beliau bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka beliau akan masuk Islam. Dan 3 pertanyaan itu menurut Abdullah bin Salam tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Pertanyaan pertama, apa makanan pertama di surga? Orang-orang yang masuk surga apa makanan pertamanya? Dan yang kedua, bagaimana janin itu bisa ditetapkan laki-laki atau perempuan? Dan yang ketiga, tanda kiamat. Itu yang ditanyakan. Lalu kemudian Rasulullah diam sesaat, tidak langsung menjawab. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, akhbarani Jibril anifan. Jibril baru saja ngabari aku barusan. Kaget Abdullah bin Salam. Lalu mengatakan, Jibril, hada aduwul Yahud. Ini adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Jibril itu musuhnya orang. Kata Abdullah bin Salam. Lalu dijawab oleh Rasulullah setelah diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa makanan pertama orang di surga itu adalah hati ikan hiu. Jadi yang nggak suka ikan hiu, insya Allah suka nantilah. Karena itu makanan pertama. Tapi jangan bayangkan ikan hiu seperti ikan hiu di dunia, gitu kan? Itu makanan pertama yang disuguhkan kepada penduduk surga. Kalau mau makan masuk dulu. Kalau di neraka nggak dapat, insya Allah. Kalau di neraka lain lagi makanannya. Tidak. Kalau di neraka itu buah zakum makanannya. Buah zakum itu buah yang berduri yang apabila dimakan maka perut itu terurai ketika buah itu masuk ke dalamnya. Minumannya 2. 1 minuman dari api, yang kedua minuman dari nanah. Dari nanah. Nanah itu darah busuk yang baunya sangat menyengat. Itu aja minumannya. Kalau di surga pertama dihidangkan hati ikan hiu, setelah itu terserah Anda. Kenapa terserah kita? Ya apa yang kita pengen. Tutup mata 2 kali, kayaknya ini enak apel, datang apel. Begitu datang apel dan juga satu, alah kayaknya jeruk lebih asik, datang lagi itu jeruk. Apa aja yang diniatin dapat. Alah malas sudah makan, kenapa? Mau ke kafe, nongkrong. Karena dulu di dunia nggak sempat nongkrong, sekarang nongkrong. Nah dibuat nongkrong ke kafe nanti. Kafenya kafe surga. Bukan lagi kafe Jakarta. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu apa yang kamu inginkan pasti engkau dapatkan. Jadi apa saja yang diinginkan. Dulu kan pernah saya bikin joke itu, ada orang bertanya, Ustaz masih ada main futsal di dalam surga? Ternyata orang tersebut hobi main futsal. Atau ada orang bertanya, Ustaz masih ada main catur di dalam surga? Karena suka hobinya main catur. Ya kalau pakai dalil umum ini semua ada. Cuma saya memberikan bayang logika begini, kalau dulu kita naik mobil Fiat Tempo dulu yang tahun 70-an itu, begitu naik sekarang
apa namanya, Mercedes-Benz, ya kan, BMW, mana ingat lagi Fiat yang dulu, ya kan. Gak mungkin kan juga orang bertanya sama saya ada Fiat 70 nanti dalam surga. Orang ada Mercedes saja udah nggak ingat, apalagi di surga kan. Nah, pasti sudah ada hal yang lain yang lebih kita inginkan. Jangan-jangan apa namanya, kendaraan kita di surga itu kita bukan lagi pergi antara kota ke kota, tapi planet ke planet. Nah, naiknya nanti kendaraan macam Bora. Wallahu alam seperti apa, kita tidak bisa bicarakan. Tapi yang pasti apapun yang kita inginkan ada di dalam surga. Nah, begitu. Tapi nggak usah terlalu senang dulu, pastikan dulu masuk di dalam. Karena kalau nggak dipastikan, kesenangan juga nggak ada gunanya. Nah, itu dia. Nah, kita kembali ke tema ini dulu. Oh ya, satu lagi tadi ya. Pertanyaan kedua itu kemudian dijawab, apabila air maninya laki-laki lebih dominan daripada perempuan, maka bayinya, janin tersebut pasti laki. Begitu juga sebaliknya, kalau lebih dominan perempuan, maka akan menjadi perempuan. Artinya jika sel ovum itu lebih unggul dari sel sperma setelah percampuran keduanya, maka jadi anak perempuan. Kalau sebaliknya jadi anak laki-laki. Nah, coba lihat aja nanti. Maka anak pertama apa? Nah, itu kalah hati itu. Kedua, balas dendam itu namanya. Satu sama. Artinya masih harus ada ini, apa namanya, babak ketiga untuk menentukan siapa pemenangnya. Bagi kami yang belum, Ustaz, bagaimana? Ya karena Anda belum pernah masuk ring, gitu aja. Kalau belum pernah masuk ring ya gak ada pemenangnya. Itu aja udah. Jadi kalau mau jadi pemenang, masuk ring, pakai sabuk tinju, pakai baju tinju, masuk ring. Wasitnya siapa? Allah. Karena wasitnya saat itu Allah, kan Allah yang menentukan kan. Wasitnya langsung Allah saat itu. Kita hanya menjalani saja pertinjuannya. Allahu a'lamu bishawab. Kira-kira gitu ya. Nah, itu terkait dengan apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian ditanya lagi tentang ajal dan rezeki dan seterusnya, nanti saya jelaskan pada bagian sesudahnya. Nah, setelah 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian dikirimkan malaikat. Diutuslah malaikat oleh Allah. Ini tujuannya apa? Nah, kalau di dalam ayat Al-Quran disebut bi ayyi syai'in bi ayyi syai'in khalaqaka wa rakabak, apa namanya? Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan kamu bi ayyi syai'in sya'a rakabak, ya. Allah membentuk kamu itu dengan bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Makanya wajah kita mirip tapi tak sama. Anak kembar itu mirip tapi tak sama. Tetap saja ada perbedaannya. Semua orang yang Allah ciptakan itu mirip tapi selalu tidak sama. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan rupa manusia yang jumlahnya sudah miliaran. Mungkin kalau dihitung dari Nabi Adam mungkin sudah berapa miliar mungkin. Ya kan? Kalau belum lagi ajud-majudnya yang tak terhitung jumlahnya itu. Belum lagi jin, belum lagi malaikat, belum lagi hewan, belum lagi tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak bentuk yang Allah ciptakan yang semuanya ada perbedaan. Hatta pohon. Coba lihat satu pohon jambu dengan pohon yang lain, pasti ada perbedaan meskipun sama daunnya. Tapi bentuknya tetap berbeda. Kenapa begitu? Karena Allah menciptakannya dengan kekuasaan yang luar biasa, yang maha kuasa. Makanya tidak ada yang sama. Dan semuanya dipandang indah oleh Allah. Tidak ada yang jelek. Yang dikasih hidung mancung, bagus. Yang dikasih hidung pesek, cakep. Yang tak punya hidung pun, oke. Sebaliknya, yang punya tangan mantap, yang nggak punya tangan juga tidak memberi mudarat. Semuanya indah Allah ciptakan. Hanya saja keindahan yang Allah ciptakan itu bagaimana kemudian kita mensyukurinya. Jadi ketika Allah mengatakan fi ahsani taqwim di surah di surah Watini wa Zaitun itu, maka kita paham bahwa Allah menciptakan. Coba lihat, bayangkan misalkan dengan singa, buaya misalkan. Lalu kita bentuk, taruh buaya di sini, taruh manusia di sini. Jauh beda.
Kita ambil harimau, kita ngambil gajah, kita ambil buaya, kita ambil semuanya, lalu kita letakkan di samping Pak Binsar, tetap cangkep Pak Binsar. Kenapa? Fi ahsani, itu janji Allah itu. Gitu. Makanya aneh kalau ada orang tiba-tiba, zaman sekarang tuh ada orang tiba-tiba operasi pengen jadi anjing, kayak di Jerman itu ya. Nah, ya kan? Jadi anjing. Dia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang baik, tiba-tiba pengen jadi ras yang rendah. Nah, itu manusia sudah stres, otaknya sudah nggak berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Ada lagi yang merubah penciptaan Allah. Sudah dijadikan perempuan, dioperasi plastik jadi laki-laki. Bahkan kelamin-kelaminnya diubah. Dada yang rata dibikin lonjong. Astagfirullahaladzim. Itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Makanya diharamkan di dalam Islam. Thumma yursalu ilaihil malak. Lalu kemudian diutuslah malaikat. Dibentuk tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibentuk? Kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikannya saripati dari tanah itu menjadi nutfah fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Kenapa disebut tempat yang kokoh? Rahim itu, ibu itu jalan boleh, begoncang, begoyang, tapi tetap saja melekatnya itu nggak bisa bikin jatuh bayi. Saking kuatnya alaqah itu melekat. Sehingga ketika terjadi dalam proses mudghah, segumpal daging, itu masih sangat kuat sekali. Thumma ja'alnahu, thumma khalaqnahu alaqatan. Ya kan? Fa khalaqna alaqata mudghatan. Betul ya? Lalu Allah jadikan alaqah tadi yang segumpal darah yang kemudian sangat tebal, yang sudah keras tadi menjadi segumpal daging. Nah, sudah nih. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Betul? Apa ayat selanjutnya? Fakhalaqnal 'idhama, fakhalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu kemudian segumpal darah itu kami jadikan tulang. Kenapa tulang? Harusnya daging kan jadi daging ya. Kenapa dijadikan tulang? Karena tulang itu, coba lihat tuh kalau tanya sama arsitektur tuh, yang kemudian dibentuk pertama itu dinding apa fondasinya? Fondasi. Makanya kalau bikin bangunan itu yang dibikin itu yang diinin dulu apa? Besinya, bukan semennya. Maka juga manusia seperti itu. Jadi sama tuh pembuatan gedung tuh sama dengan penciptaan manusia. Yang dibentuk itu adalah besinya dulu. Dalam bentuk struktur tubuh manusia disebut dengan tulang. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian fa kasawnal idhama lahma. Lalu baru dibungkus tulang itu dengan daging, dengan semen kalau di bangunan. Dengan semen, campuran semen supaya menjadi indah, supaya tidak terlihat lagi tadi besinya. Ini kalau nggak ada besi nih di bawah kita ini, kita nggak berani duduk nih. Goyang-cang dikit nih ke bawah kita jatuh nih. Ini kenapa menjadi kuat nih lantai ini? Karena di dalamnya ada besi. Nah, setelah kemudian dibungkus dengan daging, kata Allah, tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia bentukan ataupun penciptaan yang lain, yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Sudah ada bentuknya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, sudah keluar bentuknya, hidungnya sudah jelas, sedikit demi sedikit sampai kemudian menjadi sempurna. Tapi diciptakannya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu prosesnya itu. Nah, ketika sudah 120 hari, ketika bentuknya sudah menjadi sempurna di dalam rahim ibunya, apa yang dilakukan? Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat meniupkan ruh. Ada orang yang berpandangan bahwa ruh itu tidak diciptakan tapi ditiupkan oleh Allah, yang menunjukkan bahwa ruh itu bukan makhluk. Karena tidak diciptakan tapi ditiupkan. Kalimat ditiupkan ini tidak ada hubungan dengan penciptaan ruh. Karena kan bisa saja dipahami bahwa ruh sudah diciptakan sebelum ditiupkan. Artinya ketika ditiupkan ruh itu sudah ada. Nah,
Sehingga kemudian dapat dipahami bahwa yang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, maka itu adalah pendapat yang salah. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa orang yang mengatakan ruh itu bukan makhluk, maka itu adalah pendapatnya orang zindik. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sependapat bahwasanya ruh itu adalah makhluk. Nah, makhluk. Paham? Pertanyaannya adalah, apakah penciptaan ruh itu lebih duluan dari badan, apa badan dulu baru ruh? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ruh dulu baru badan, ada yang mengatakan juga badan dulu baru ruh. Jadi begitu diciptakan langsung ditiupkan. Nah, dia mengatakan begitu. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menguatkan pendapat, merajihkan pendapat yang mengatakan ruh diciptakan setelah badan, setelah jasad, setelah badan. Nah, beliau menguatkan. Sedangkan nanti pendapat lainnya ada seperti Syekh Muhammad Nasr Al-Marwazi mengatakan bahwa ruh lebih dulu diciptakan daripada badan. Dalam kalangan ulama oleh Ibnu Qayyim disebutkan yang berpendapat ruh diciptakan sebelum badan itu adalah pendapat yang sedikit. Jumhur mengatakan setelah badan. Nah, itu kata Ibnu Qayyim ya. Walaupun kemudian saya temukan Imam Suyuti itu lebih condong bahwa ruh diciptakan sebelum badan. Nah, itu dua pendapat yang berbeda. Dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat itu terkait dengan ruh. Nah, pertanyaannya ruh itu seperti apa? Apakah ruh itu punya tubuh seperti tubuh kita? Apakah punya dua mata? Apakah punya satu hidung, dua lubang? Punya mulut, punya telinga, dan sebagainya? Ada pendapat yang mengatakan bentuk ruh sama seperti bentuk jasad. Punya tangan, punya kaki, semuanya. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi di kalangan para ulama ahli sunnah, banyak yang cenderung kepada pendapat mengatakan wallahu a'lamu bissawab, karena merujuk kepada dalil wa ma utitu minal ilmi illa qalila yang berhubungan dengan ruh, bahwa kami tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Mereka lebih cenderung seperti itu. Hanya mereka mengatakan bahwa ruh adalah jismun latifun fil badan. Ruh itu adalah jism. Jism itu dalam ilmu akidah adalah satu bentuk makhluk yang tersusun dan dirangkai oleh beberapa jauhar, beberapa unsur. Itu disebut jism. Walaupun secara bahasa diartikan tubuh, bukan hanya tubuh saja jism. Ini disebut jismun. Tapi kenapa? Dia ada rangkaiannya, ada susunannya. Setiap yang memiliki susunan disebut jismun. Dan Allah itu bukan jismun, karena Allah tidak mempunyai susunan. Nah, ruh itu disebut jismun dalam ilmu akidah. Artinya dia mempunyai rangkaian dan susunan karena dia ciptaan. Tapi dia latif, lembut seperti lembutnya jin dan malaikat yang tidak bisa digenggam dan juga tak bisa dilihat. Latif. Makanya dia bisa masuk ke dalam tubuh, bersemayam di tubuh kita. Nah, makanya artinya kenapa kemudian banyak ulama Ahlus Sunnah yang membantah kata innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras, karena untuk membedakan Allah dengan ruh. Karena ruh bisa bersemayam, Allah tidak bisa bersemayam. Karena jika Allah bersemayam, maka Allah sama dengan ruh. Ruh bersemayam. Berada dalam tubuh, karena bersemayam itu masuk ke dalam sesuatu dan berada di dalamnya. Itu namanya bersemayam. Saya masuk ke dalam rumah lalu duduk di dalam rumah itu bersemayam. Saya masuk ke dalam gua lalu duduk dalam gua itu saya bersemayam di gua. Jin masuk ke tubuh seseorang, manusia lalu tinggal di dalamnya disebut bersemayam. Itu arti bersemayam. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nah, dan tidak cocok kata istawa itu diterjemahkan bersemayam. Makanya kenapa kemudian terjemahan Kementerian Agama dulu banyak dikritik. Karena menerjemahkan bersemayam. Nah, itu. Tidak ada kata Indonesia untuk kata bersemayam di dalam ayat dalam kata istiwa khusus pada ayat itu. Tidak ada yang cocok. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada yang cocok. Makanya kalau yang paling pas itu ditakwil, baru ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ditakwil. Apa takwilnya? Menguasai. Istaula, bimakna istaula. Baik, kita lanjutkan.
Nah, berarti manusia terdiri dari dua unsur. Ada jasad, ada ruh. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana. Apakah ruh setelah kemudian manusia meninggal dunia menjadi mati ataupun tidak? Khususnya ketika ditiupkan sangkakalanya oleh malaikat Israfil. Terkait dengan bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukilkan 12 pendapat terkait makhluk apakah masih hidup atau tidak saat kiamat terjadi. Beliau meletakkan pendapat yang pertama yang mengatakan semua makhluk meninggal dunia. Semua berarti termasuk ruh. Ada juga yang mengatakan meninggal semua kecuali ruh. Kenapa ruh tidak meninggal dunia? Karena digantungkan di bawah arasy-Nya Allah. Semua ruh kita itu digantung di bawah arasy Allah. Lalu nanti ketika dibangkitkan lagi manusia dari kuburnya, ketika ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, ruh-ruh disebut ditiupkan kembali oleh Allah pada penciptaan yang baru. Nah itu. Dia menyebutkan juga demikian. Jadi ini bab khilafiyah di kalangan ulama akidah. Yang aku harus pahami. Satu hal yang harus pahami, ruh itu tidak selamanya berada di tubuh kita selama kita hidup. Saat kita tidur, ruh itu dicabut oleh Allah dan ditahan. Makanya kenapa orang yang bermimpi, dia seakan-akan bisa melihat orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ruh itu bisa bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia. Jadi bukan kita yang punya kekuatan untuk melihat, tapi ruh kita yang bertemu dengan ruh yang telah meninggal dunia. Dan disebutkan oleh Imam As-Safari dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah bahwa ruh orang meninggal dengan orang yang meninggal itu bisa berjumpa, sebagaimana ruh orang yang sudah meninggal juga bisa bertemu dengan orang yang masih hidup. Kapan bertemunya? Ketika mimpi itu. Makanya coba lihat itu. Ketika kita membaca kitab para ulama, kita temui beberapa ulama seperti dalam kitab Imam Al-Qushairi, ada ulama yang meninggal dunia lalu teman semasa hidup dengan yang juga sesama ulama lalu bertemu di dalam mimpinya, apa yang Allah lakukan kepadamu setelah meninggal dunia? Pertanyaannya, bagaimana mungkin pertanyaan itu datang? Kalau ruh orang yang tidur tadi tidak bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia. Dan itu banyak kejadiannya. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Ibnul Mubarak. Pendapat-pendapat mereka yang menunjukkan bahwa dimungkinkan bertemu ruhnya orang yang telah meninggal dunia dengan yang masih hidup. Makanya di dalam hukum Islam, ruh apabila seseorang yang tidur, ruhnya itu ditahan oleh Allah. Sebagaimana ruhnya orang yang meninggal dunia juga ditahan. Perbedaannya adalah orang yang meninggal dunia ruhnya tidak dikembalikan, sedangkan orang yang tertidur ruhnya dikembalikan oleh Allah. Maka hati-hati kalau tidur belum baca doa. Jangan-jangan nggak dibalikin, nggak bangun besok pagi. Iya serius. Karena ditahan oleh Allah, digenggam oleh Allah itu. Ruh itu dicabut, makanya kita tidur pulas itu. Dan tidak dikembalikan. Kenapa disuruh baca doa? Supaya Allah mengembalikannya tepat waktu. Begitu Allahu Akbar, dikembalikan. Karena dia baca doa tadi mau. Kenapa bangunnya jam 9 pagi nggak dikembalikan? Nah, jangan-jangan Allah dikembalikan pun juga tak sholat. Mendingan kita tahan sampai jam 9 katanya kan. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi dikembalikan oleh Allah ruh itu. Jadi ruh itu ditahan oleh Allah. Sama seperti ruhnya orang meninggal dunia ditahan. Hanya saja orang meninggal dunia tidak dikembalikan. Orang yang meninggal, orang yang tidur dikembalikan. Makanya orang tidur di dalam hukum Islam sama dengan orang mati. Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat oleh Allah ke langit, apa kata Allah? Inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Nabi Isa udah meninggal. Apa yang terjadi? Nabi Isa dibikin tidur oleh Allah. Tapi dalam bahasa Arab disebut kata wafat. Karena wafat bisa arti mati, bisa arti tidur. Sebagaimana firman Allah, Allahu yatawaffal anfusu billail. Allah mewafatkan jiwa-jiwa di malam hari. Apa itu artinya? Bikin tidur, bukan mematikan. Bikin tidur. Maka Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit dalam kondisi tertidur. Dibikin tidur. Makanya orang tidur sama dengan orang mati. Maka jangan tidur sebelum baca doa. Jangan tidur sebelum dalam kondisi suci. Usahakan dalam kondisi ini. Kalau misalkan sudah punya istri, kalau sanggup mandi, mandi. Kalau nggak sanggup mandi, ya nggak apa-apa lah. Yang penting jangan lupa mandi pas saat subuh. Jangan sampai lupa mandi.
Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa saja kita tidak kembali. Nah itu bab adab ya, bukan bab hukum. Bab adabnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saat dingin sekali, saat tak kuat lah mandi, sakit ya nggak usah mandi. Karena juga tidak boleh mendolimi diri sendiri kan. Bagi yang sudah menikah ya. Fayu'maru. Nah, saat sudah ditiupkan ruh, lalu diperintahkanlah malaikat untuk mencatat. Wa yu'maru, dan diperintahkan malaikat bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. 4 hal disuruh catat oleh Allah. Jadi semua kita itu sudah ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 4 hal. Di dalam riwayat yang lain 5 hal. Apa yang 4 hal? Pertama, bikat bi rizqihi, dicatat rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah ada. Si fulan bakal kaya, si fulan selamanya miskin, si fulan hidupnya begini terus sampai mati begitu terus. Itu sudah dicatat ya. Jadi Anda mau berapapun segala manapun ya akan seperti itu. Karena sudah dicatat. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang belum saya buka di sini dulu. Yang kita bahas dulu ini. Karena kalau dibahas di depan nanti bingung. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Apakah hidupnya lama atau sebentar? Ada orang yang baru lahir langsung meninggal. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang udah 120 nggak meninggal. Nah, ya kan? Ada juga yang 950 tahun. Kayak Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya, 950 tahun hidupnya. Mau pengen seperti itu? 50 tahun aja udah banyak dosa, apalagi 150. Wa amalihi, dan amalannya. Nah, Pak Binsar hari ini sholatnya cuma 4 waktu saja, yang 1 lewat. Nah itu dicatat itu, diajali itu. Rama sholatnya 6 kali hari ini. Kelebihan. Kenapa? Dia lupa udah sholat yang 1, akhirnya sholatnya 6 kali, 2 kali satu yang jadi 6 kali. Itu dicatat itu. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan juga yang keempat ditetapkan dan dicatat dia itu orang yang beruntung atau orang yang celaka. Syaqi celaka, sa'id bahagia. Dicatat. Nah, pertanyaannya, jadi kalau begitu ngapain juga saya kerja capek-capek? Orang kalau misalkan udah ditulis nggak kaya tetap nggak kaya, kan begitu kan? Pertanyaannya sederhana. Apakah Allah yang membuat kita seperti itu atau kita sendiri yang membuat diri kita seperti itu? Catatan itu berdasarkan pengetahuan Allah tentang kita. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita memilih jadi hamba yang soleh atau hamba yang salah? Allah udah tahu, maka disuruh catat. Dia pasti akan melakukan ini nanti. Karena dengan maha ketahuan Allah, Allah sudah tahu dicatat. Tapi ilmu itu tidak dibuka. Kalau dibuka, hancur hidup kita. Ini kita rajin sekali sholat. Tahu-tahu di akhir keluar dari Islam. Lalu kan kita berpikir sekarang ngapain juga saya sholat sekarang? Saya juga akan keluar Islam nantinya. Ya kan? Maka nggak dibuka oleh Allah. Dengan harapan apa? Dengan harapan dia istiqomah. Karena istiqomah tidak terbuka jalan tersebut. Tapi Allah sudah catat itu. Bahwa dia nanti menjadi murtad gara-gara ini. Gara-gara dia memilih ini. Gara-gara keraguannya tentang ini. Allah sudah tahu. Bukan Allah yang menentukan. Allah sudah tahu pilihan apa yang akan dibuat oleh dia nanti di dunia. Nah kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus cari tahu. Bagaimana cara cari tahunya? Istiqomah. Caranya istiqomah. Jangan nyerempet-nyerempet. Kalau nyerempet-nyerempet, kemungkinan besar itu udah kelihatan. Oh, emang pantas lah dari awal jadi nyerempet, ya kan? Jangan nyerempet-nyerempet. Nah, jadi bukan Allah yang menetapkan, tapi kita terkait dengan rizki. Karena rizki itu kenapa? Sudah dibahaskan pada pertemuan sebelumnya. Takdirnya takdir mu'allak apa mubram? Takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu disiapkan beberapa fase. Yang mana didapat tergantung usaha. Dia dapat 10.000 ditetapkan ini, dia hari ini disiapkan ada yang 10.000, 20.000, 30, 40, 50. Tergantung dia dapat yang mana, tergantung usaha dia. Pulang-pulang dapat 20.000 ya, karena memang usahanya untuk 20.000.
Ada yang pulang dapat 2 juta karena usahanya 2 juta. Yang mana saja dia dapatkan sudah Allah siapkan untuk dia. Bagian dia untuk hari itu. Nah, jodoh juga sama. Ini nikahnya tahun ini, tahun depan. Allah tiap cetakan. Ini nikahnya kalau enggak tahun ini, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ternyata nikahnya 15 tahun lagi. Oh, pantas. Kenapa? Lalai. Misalkan. Kenapa? Terlalu milih jodoh, misalkan. Itu salah satunya, misalkan. Akhirnya yang harusnya nikah di umur 20 jadi di umur 30, misalkan. Ada juga yang kemudian karena memang nggak mau nikah, sehingga ditetapkan oleh Allah nikahnya ya di umur sekian. Ada juga yang karena tidak condong kepada perempuan, akhirnya jadi nggak nikah. Nah, pilihan itu yang dibuat oleh dia itu sudah Allah ketahui dari sejak awal dan sudah dituliskan oleh Allah terkait dengan nasibnya. Dan catatan itu nanti akan kita lihat. Nanti kan kita meninggal, ternyata ya Allah, begitu kita meninggal dunia ditabrak mobil misalnya. Wah, ditabrak mobil. Udah mulai menganggap, udah kebayang kematian. Ngelihat ada bayangan putih datang. Oh, ternyata ini akhir hidupku. Ternyata begini ya Allah akhir hidupku. Kok bisa begini? Nah, jawaban itu kok bisa begini kan belum ada jawabannya itu. Tiba-tiba dicabut nyawanya, selesai. Nah, nanti ketika dihadapkan kepada Allah, kita akan baca, oh pantesan memang sudah ditulis awak ditabrak mobil. Gitu. Ya, kita lihat nanti catatannya di hari kiamat. Lalu pertanyaannya sederhana, bagaimana bentuk catatan itu? Apakah bentuknya buku ataukah jangan-jangan CCTV? Hanya Allah yang tahu. Para ulama akidah sepakat, arasnya Allah, kalam, penanya Allah, allama bil kalam itu, penanya Allah, yang bahkan disebut sebagai makhluk yang pertama diciptakan, kalam itu. Yang ketiga, kitab, catatan amal, catatan takdir, lauhul mahfud, tempat di mana disimpannya wahyu Allah itu. Itu semuanya tidak dibicarakan karena ilmunya tidak diberikan oleh Allah. Semuanya harus ditafwid. Ketika ditanya bagaimana lauhul mahfud, Allahu a'lamu bishawab. Bagaimana yang disebut dengan kalam? Allahu a'lam. Makanya orang ketika bercerita tentang kalam bukan bentuknya, tapi dari sisi hikmahnya. Ketika Allah mengatakan 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan ilmu. Tidak dibicarakan dari kalam itu sendiri bentuknya. Karena nggak ada ilmunya, Allah tidak memberitahukan. Arasnya Allah, ada beberapa ulama yang kemudian menjelaskan ada warna-warni, bentuk luasnya, tapi tidak ada yang bikin ukuran. Mereka hanya mengatakan ukurannya lebih besar dari langit dan bumi. Tapi tidak diketahui berapa ukuran pastinya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Bab-bab yang seperti itu masuk bab ghaib. Bab ghaib tidak dibicarakan kecuali berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil, semuanya diserahkan kepada Allah. Karena itu termasuk bab tauqifi. Hanya saja kita tahu bahwa catatan amal diberikan oleh Allah bagi orang baik dari sebelah kanan. Bagi orang yang jahat diberinya dari sebelah kiri melalui belakang. Tapi arah kiri, di belakang. Wara'a dhahri, dari belakang punggung. Nah, itu saja yang kita ketahui. Bagaimana Allah memberikannya? Apakah kita megang seperti catatan buku begini? Ataukah mungkin kuncinya supaya kita bisa kayak kita pegang remote untuk nyetel TV? Atau bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti catatan amal itu akan diberikan dan kita akan lihat semua yang kita lakukan dari sejak awal amal kita dicatat oleh Allah sampai kita meninggal dunia. Semua akan kita lihat. Hari ini dulu saya tidur ketika majelis. Malam minggu belajar hadis yang keempat dari Arba'in Imam Nawawi, saya ngantuk. Itu melihat, oh iya ya saya tidur saat itu ya, kok nggak ingat lagi saya. Pahala saya berkurang ternyata gara-gara tidur itu. Nah itu. Keluar itu videonya itu. Keluar itu semuanya videonya itu. Tapi sekarang nggak ada videonya. Di sini nggak ada CCTV kan? Cukup Allah aja CCTV-in. Sudah. Begitu juga jadi orang jahat, orang yang baik. Bukan Allah yang menetapkan kita jahat dan baik, tapi kita yang memilih. Lantas apa beda kita dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu diciptakan oleh kita sendiri. Ini kita pergi pengajian nih. Kata Mu'tazilah, pekerjaan kita datang ke pengajian di Limo ini, itu kita sendiri yang menciptakan. Kita yang menjadikannya ada. Tapi Ahlussunnah mengatakan, enggak.
Perjalanan kita ke sini, gerakan kita ke sini itu Allah yang menciptakan, tapi pilihannya ada di kita. Mau berangkat atau enggak mau. Begitu, itu kata Ahlus Sunnah. Kenapa Mu'tazilah berpendapat yang demikian? Mu'tazilah meletakkan Allah hanya sebagai pengawas saja dalam urusan perbuatan. Pengawas saja. Sedangkan kita meletakkan Allah sebagai pengawas, penghukum, dan juga pencipta. Yang kemudian diberikan kebebasan oleh Allah kepada kita hanya dari sisi pilihan. Siapa yang memilih yang baik lalu melakukan, dibalas 2. Niat baiknya dibalas, melakukannya dibalas. Tapi kalau orang berbuat jahat, niatnya belum dibalas, kalau kemudian dia memilih untuk melakukan, maka dibalaslah satu kesalahan. Itu saja. Itu bedanya. Nah, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Kata Rasulullah kemudian, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Ini bentuk sumpah karena ta'ajub. Ingat, kalau ketemu kalimat seperti ini dalam hadis Nabi, mesti kalimat sesudahnya ada sesuatu yang besar. Saya ulangi ya. Setiap ketemu kalimat seperti ini dalam hadis Nabi, ingat, ini sumpah Rasulullah pada sesuatu yang terjadi setelahnya itu mesti hal yang besar. Yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal yang sangat besar. Fawalladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang aku ada dalam genggamannya. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Kalimat-kalimat betul sumpah Rasulullah untuk menceritakan hal yang besar setelahnya. Karena beliau ta'ajub. Apa yang bikin beliau ta'ajub? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Dia mengerjakan perbuatan penduduk surga. Dia sholat, dia zakat, dia sedekah, dia haji, dia zikir, dia nuntut ilmu. Semuanya dilakukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Saking banyaknya dia melakukan itu, jarak dia dengan kebaikan surganya itu atau dengan surganya itu cuma tinggal satu hasta saja. Hasta saja. Sedikit lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan takdir Allah yang tadi yang waktu dicatat ketika dia dilahirkan itu mendahuluinya. Apa mendahuluinya? Ketika tinggal satu hasta lagi dalam catatan Allah disebutkan bahwa dia akan beralih menjadi penduduk neraka. Maka disebutkan fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka setelah saat itu terjadi, walaupun tinggal satu hasta ke surganya Allah, dia kemudian beramal dengan amalannya penduduk neraka, menyebabkan dia kemudian masuk neraka. Jadi bisa saja orang yang kemudian melakukan amalan sangat banyak, bahkan sudah mendekatkan dia ke surganya Allah, walaupun cuma satu jengkal, satu hasta, atau berapapun itu. Kalau di sini disebut satu hasta. Tapi dalam catatannya Allah, dia tidak akan mendekat lagi setelah satu hasta itu ke surganya Allah. Artinya dia tidak sampai ke pintu. Kenapa? Karena saat itu dia berbalik arah melakukan perbuatan penduduk neraka, menyebabkan dia kemudian terhempas ke neraka. Tidak kembali ke neraka, ke surga. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan perbuatan atau amalannya penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Begitu juga posisi dia dengan keburukan tersebut, dengan neraka, dengan siksaan murkanya Allah itu tinggal satu hasta. Ini kalau satu hasta lagi lewat ini kena hukuman dari Allah. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan Allah sudah mendahulukannya karena dulu ketika dia dilahirkan sudah dicatat bahwa dia akan masuk surga. Apa yang terjadi? Walaupun tinggal hasta ke nerakanya Allah, dia kemudian fayamalu bi'amali ahli jannah. Dia kemudian beramal dengan amalannya penduduk surga, fayadkhuluha, yang menyebabkan dia kemudian masuk neraka. Makanya di dalam hadisnya Imam Muslim ada kalimat begini, al-a'malu innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu berdasarkan putusan terakhir. Putusan terakhir itu apa? Akhir yang dilihat bukan awal. Bahasa anak muda sekarang kayak film India. Oh, anak muda dulu. Kayak film anak India. Tahu kan yang pemuda India, pahlawan India, kalah di awal, menang di akhir. Jadi bisa saja orang menang di awal itu kalah nanti di akhir. Itu tidak dipandang oleh Allah.
Karena amalan itu yang dihitung bukan di awal, tapi di... Makanya ulama tasawuf bilang begini, kalau ada orang melakukan kebaikan, hormati dia tapi jangan sucikan dia. Karena bisa saja dia nanti terjatuh ke dalam penduduk neraka. Begitu juga jika ada orang melakukan kejahatan, Anda benci perbuatannya tapi jangan Anda hina dia. Karena bisa saja suatu hari nanti dia sadar kemudian memilih amalannya penduduk surga. Karena yang dilihat bukan awal tapi akhir. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu berdasarkan akhir. Makanya doanya kan nggak pernah kita bilang Allahumma rzuqna awwalal khatimah, kan nggak ada. Selalu husnal, husnal Fatihah. Tapi husnal kita tidak pernah berdoa ya Allah, Allahumma rzuqna husnal Fatihah. Ya Allah berikan kepada kami awal yang baik. Enggak, selalu yang kita doakan apa? Akhir yang baik. Kenapa yang didoakan akhir tapi enggak awal? Karena amalan dihitung oleh Allah berdasarkan akhir. Ingat itu. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita hadisnya Imam Ahmad dan At-Tirmidzi yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya kita bisa bertahan pada akhir yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang selalu terus menerus dibacakan. Selalu beliau bacakan itu. Terus menerus beliau bacakan setiap waktu. Tidak pernah lepas beliau bacakan doa itu. Dalam bahasa yang lain, beliau kan sudah dijamin surganya oleh Allah. Kenapa Rasulullah terus membacakan doa tersebut? Menunjukkan pentingnya doa tersebut dan supaya kita umatnya bisa meniru beliau. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga berdoa, Allahumma musrifal qulub, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang merubah hati, sarrif qalbi ala ta'atik, rubahlah diriku atas ketaatan kepadamu. Itu doanya. Nah, baca doa itu dua-dua. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian satu lagi Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang pertama hadis Ahmad dan Tirmidzi, yang kedua hadis Imam Muslim. Saya gabung saja hadis ini biar bisa dibaca setiap waktu. Doanya doanya ada di diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Digabung dua hadis. Dua doa di dua hadis digabung jadi satu. Ahli Masri, Gail Masri. Kenapa itu? Allahumma musarrifal qulub. Kenapa enggak musarriful qulub? Kenapa musarrifa bukan musarrifi, bukan musarrifu? Di mana nidanya? Musarrifa jadi muna
munada. Asal kalimatnya Allahumma ya musarrifal qulub. Ya-nya dibuang. Subhanallah. Udah kelihatan Ramusirnya. Kelihatan. Azharinya sudah kelihatan. Insyaallah sudah kelihatan. Baik. Mana tadi? Nah, itu pertama. Bahwa ya amalan itu ditetapkan di bagian A. Dilihat akhirnya, bukan dilihat awalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Itu pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa catatan takdir itu nyata adanya. Apa yang Allah catat dulu waktu kita di dalam rahim ibu itu menjadinya nyata. Jadi kalau kita ditetapkan jadi penduduk neraka, maka kita pasti jadi penduduk neraka. Kalau dulu dicatat oleh Allah jadi penduduk surga, pasti jadi penduduk surga. Tapi ingat, jangan dibayangkan catatan Allah itu sebagai bentuk Allah yang menjadikan kita penduduk neraka ataupun penduduk surga. Tapi itu adalah pilihan yang kita buat yang Allah sudah ketahui dari sejak awal, bahkan sebelum kita diciptakan, yang kemudian dituliskan oleh Allah dengan cara diperintahkannya pada malaikat yang diutuskan kepada rahim sang ibu. Nah, itulah bentuk pencatatan yang dilakukan oleh malaikat. Pertama, mencatatkan rezeki. Yang kedua, ajal. Yang ketiga, amalan. Yang keempat, kondisinya, apakah termasuk orang yang jahat ataupun orang yang buruk. Ada satu hadis yang lain yang menyebutkan poin nomor 5 yang dicatatkan, yaitu al-madja', tempat dia berbaring setelah meninggal dunia. Itu juga dicatat. Di mana dia dikuburkan? Saya sering bilang, katakan, saya lahir di Aceh, dakwah di Depok, saya nggak tahu di mana saya dikuburkan. Apakah saya dikuburkan di Afrika Selatan atau di mana? Karena itu sudah ditulis oleh Allah nanti. Kita tidak tahu di mana kita dikuburkan. Jadi poin yang kelima. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itu yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke dunia ini, dan itu insya Allah akan berlaku. Jika ada pertanyaan saya persilakan, jika tidak maka sudah berakhir pembahasan hadis yang keempat. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan membahas hadis tentang bid'ah. Ada pertanyaan? Ya. Alam aras Allah itu tadi kan makhluk. Terus kalau tambah aras Allah itu makhluk juga. Jadi dalam pemahaman Ahlus Sunnah, masih wallahi makhlukun. Apa-apa yang selain Allah semuanya makhluk. Nah, selain daripada Allah semua makhluk. Jadi yang ada hanya khaliq wa makhluk wa walaysa hunaka ma bainahuma. Tidak ada di antara keduanya. Jadi yang ada hanya makhluk dan khaliq. Kalau bukan makhluk ya khaliq. Kalau tidak ada khaliq ya makhluk. Bedanya makhluk dengan khaliq sifatnya tunggal. Dia hanya ada satu-satunya. Sedangkan makhluk banyak dengan berbagai jenisnya dan berbagai bentuk-bentuknya. Allahu a'lamu bishawab. Ada yang bentuknya terlihat, ada bentuknya yang tak terlihat. Ada yang bentuknya nampak, ada yang tak tampak. Ada yang bentuknya besar, ada juga yang kecil dan seterusnya. Itu dulu sel itu dianggap bagian yang gaib karena tak kelihatan sel. Tapi hari ini menjadi tak lagi yang gaib karena sudah ada mikroskop. Dulu kan masih dimaksud gaib itu, ya kan? Nah, jin dan malaikat walaupun dunia sudah canggih tetap makhluk gaib karena tidak ada orang yang bisa melihat jin. Walaupun sudah ada film Ghostbuster itu. Ada film Ghostbuster itu kan. Nah, ada alat teknologi untuk menangkap jin. Pakai magnet khusus. Tidak. Jadi tetap. Apakah di sekitar kita ada jin? Ini ada jin nggak di tempat kita nih? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jin di sini. Yang bernama Qarin. Jadi 11 manusia, ada 11 setan. Bukan setan sih, ada 11 jin. Kita tidak tahu apakah dia muslim, apakah dia kafir. Jadi kalau yang takut-takut hantu, ingatlah ketika pergi ke kamar mandi sendiri, ditemani oleh Qarin. Tidur sendiri dengan mati lampu, ada jin. Pak Besar tidur di bawah sendiri, ada jin di samping. Begitu kelihatan kaburan, bisa jadi dia itu. Nah, aku ganggu kan, kata dia. Nah, Qarin itu dia akan tinggal sendiri ketika kita meninggal dunia.
Dia tinggal sendiri karena dia umurnya lebih tua daripada kita. Kita kan umurnya 100 tahun paling lama, dia bisa beratus-ratus tahun. Karena umur jin itu lebih lama daripada umur kita. Yang paling lama adalah iblis. Iblis lebih lama tuh. Diciptakan sebelum Nabi Adam dan meninggal dunia nanti ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil di akhir kehidupan. Ketika kehidupan di dunia ini musnah, saat itulah dia mati. Jadi jin yang paling tua usianya namanya iblis. Iblis itu semua kitab dia nikmati. Dia saksikan. Taurat dia saksikan, Injil dia saksikan, Zabur dia saksikan, Al-Quran dia saksikan. Semua nabi dia ketemu. Semua rasul dia ketemu. Ada yang mengatakan kan nabi dan rasul jumlahnya 124.000, bukan? 124.000 nabi. Walaupun hadis itu saya temukan karena diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu ada yang mengatakan hadisnya lemah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun kemudian dihasankan dan dibenarkan oleh Albani, tapi dianggap lemah oleh Ibnu Katsir. Tetapi memang kita pahami bahwa nabi itu banyak, rasul itu banyak. Ada yang diketahui oleh nabi, ada yang tidak diceritakan oleh Allah kepada nabi. Itu semuanya diketahui oleh iblis. Iblis tahu. Ada cerita iblis dengan Nabi Adam, ada cerita iblis dengan Nabi Nuh, ada cerita iblis dengan setiap nabi. Sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu juga ada cerita. Ketika iblis ingin datang merayu Nabi Ayub yang terkena penyakit itu untuk kemudian digoda. Masa kau sembah zat yang memberikan engkau penyakit yang sangat luar biasa seperti ini? Itu kan tujuan. Nabi pun mau dihancurkan sama dia tuh, iblis tuh. Dia hidup di semua zaman. Jadi kalau mau lawan iblis, ukur diri dulu. Kenapa? Pengalamannya luar biasa itu iblis. Pengalaman adalah guru terbaik. Oh, dia tuh terbaik itu iblis. Maka jangan coba-coba lawan iblis kalau nggak ada persiapan. Tapi ada janji dari Allah bahwa iblis tidak sanggup merayu hambanya, min ibadiyal mukhlasin, hambaku yang ikhlas. Itu aja. Jadi kalau beramal ikhlas saja modalnya. Bukan mantap dalam arti kata harus sarungnya bagus, pecinya yang terbaik. Enggak, yang penting hukum syaratnya sudah cukup, ikhlas. Insya Allah iblis kepental itu, dia nggak sanggup. Makanya iblis tidak sanggup mengganggu Nabi Ayub. Iblis gagal mengganggu Rasulullah. Iblis gagal mengganggu Nabi Zakaria. Itu dalam riwayat kan disebutkan Nabi Zakaria diganggu oleh iblis kan. Gagal iblis, dendam betul iblis sama Nabi Zakaria. Ketika orang-orang dari kalangan Yahudi memusuhi Nabi Zakaria, lalu Nabi Zakaria salah satu mukjizatnya masuk ke dalam pohon, ya kan? Dalam satu riwayat disebutkan oleh Ibnu Jauzi itu kain pakaiannya Nabi Zakaria ada yang keluar dari pohon. Yang lihat iblis dikasih tahu orang Yahudi, itu dia sembunyi itu dalam itu. Tebas saja pohon itu, begitu ditebas berdarah. Itulah dia Nabiullah Zakaria. Itu kerjaannya iblis. Rasulullah ketika hijrah siapa yang ngasih tahu Abu Jahal CS? Iblis yang menyamar juga jadi manusia. Iblis juga itu kerjaan dia juga. Supaya memberitahukan bahwa Rasulullah akan keluar malam itu. Iblis tahu. Orang Madinah tidak tahu kapan Nabi keluar. Iblis tahu. Cepat-cepat kasih tahu Abu Jahal. Abu Jahal mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy untuk kemudian ini harus dimusyawarahkan. Musyawarah akbar. Jadi musyawarah akbar sudah ada sejak zaman Abu Jahal dulu. Cuma untuk bunuh Nabi. Lalu diutuskanlah pemuda-pemuda terbaik dari setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah dengan yadribuhu bidarbati rajulin wahid, itu kalimatnya Abu Jahal. Supaya sebuah pemuda ini membunuh Rasulullah dengan pedang dengan satu kali tebasan secara bersama-sama seperti tebasannya satu orang pemuda. Kenapa? Biar nggak bisa dibalas oleh orang Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Karena kalau mau balas dendam, itu harus balas dendam ke semua kabilah. Nggak sanggup Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Kalau satu-satu kabilah masih kuat Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Tapi kalau semua akan kewalahan. Itu ide Abu Jahal. Tapi ide itu dalam satu riwayat disebutkan itu bukan ide Abu Jahal. Ide iblis. Yang ikut rapat dalam wujud manusia. Yang dia menghilang setelah itu. Di perang Badar dia juga hadir. Berperang di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ketika dia melihat di atas kepala orang-orang Quraisy itu ada pasukan berkuda yang menebaskan cemetinya di atas kepala mereka, kabur duluan.
Dia berpakaian berbentuk Suraqah bin Malik itu. Suraqah bin Malik gak ikut perang. Kenapa? Karena udah masuk Islam. Suraqah bin Malik itu orang yang serakah. Begitu tahu Rasulullah hijrah kan, dia diam-diam. Kenapa? Ada bayaran. Siapapun yang bisa mendapatkan Muhammad hidup atau mati akan dapat onta merah. Dia mengatakan 100 onta merah. 100 onta merah itu kalau zaman sekarang 100 Ferrari lah. Merah juga. Ya kan? Saking serakahnya Suraqah, dia diam-diam. Dia keluar habis kumpul-kumpul dengan anak muda. Dia keluar masuk rumah, dia keluarkan kuda dari pintu belakang. Dia bilang ke pembantunya jangan ribut-ribut. Dia mengejar sendiri, dia dapat sendiri. Nah, itu makanya mungkin ya kata serakah itu dari Suraqah itulah. Saking serakahnya. Begitu ketemu Rasulullah dari jauh sudah tercungkur kudanya. Sampai akhirnya dia tidak ikut pada perang Badar. Itu pada saat hijrah Rasulullah itu. Dia nggak ikut perang Badar. Iblis memanfaatkan karena seorang orang Quraisy belum tahu kalau Suraqah sudah masuk Islam. Iblis memanfaatkan dengan cara muncul pada masa di Badar dengan wajah Suraqah bin Malik sehingga orang-orang Quraisy tahunya Suraqah ikut padahal dia nggak ikut. Itulah iblis. Tapi lari duluan. Begitu tahu ada malaikat, nah ini bukan lawan nih. Apain lagi aku di sini ya? Kalian terserahlah. Dan dia sempat ngomong tuh kalau di Safiyur Rahman Al-Mubarak itu sempat ngomong tuh kepada orang Quraisy. Kalau kalian melihat apa yang kulihat, nggak mungkin kalian tinggal lagi di sini, kata iblis itu. Pergi dari lari dia. Dia ngomong ke orang kafir Quraisy tuh, kalau kalian melihat apa yang kulihat. Makhluk halus melihat yang halus. Jin ngelihat malah malaikat. Nah, orang yang lain nggak bisa melihat, tapi juga ada keterangan dari Abdurrahman bin Auf, hadis Abdurrahman bin Auf, bahwa beberapa orang Quraisy yang belakangan nanti masuk Islam juga melihat kejadian yang sama. Bahwa ada makhluk berpakaian putih sambil menunggangi kuda dengan gagah perkasa di atas sambil memegang cemeti dan mencambukkan cemeti di atas kepala-kepala orang-orang Quraisy. Yang terkena cemeti langsung tersungkur. Nah, itu ada hadis nanti boleh dilihat di hadis Abdurrahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi apa akhir daripada iblis? Dia tetap celaka kan? Tahu nggak bahwa iblis itu diawali dengan ibadahnya luar biasa? Azazil itu adalah hamba pilihan Allah, salah satu hamba pilihan Allah dalam surga. Satu-satunya jin dalam surga bersama malaikat dengan Nabi Adam itulah dia. Bahkan dalam kisahnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir disebutkan dia pemimpin para malaikat. Pemimpin malaikat itu jin. Bukan malaikat sendiri. Ketika di bumi ini sudah terjadi kerusakan di kalangan para jin, itu turun Azazil memimpin bala tentara dari kalangan malaikat untuk membunuh para jin di atas muka bumi ini. Sampai kemudian turun ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lari jin ini, ada yang lari ke hutan, lari ke goa, ada lari ke laut, bersembunyi dari para malaikat Allah. Ketika mereka tidak lagi menguasai dunia, Allah hanya menciptakan makhluk yang lain. Itu asbabun nuzul dari wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Azazil yang memimpin membunuh kaumnya sendiri. Kenapa? Karena kaumnya menumpahkan darah sesama mereka. Sedangkan dia bersama para malaikat sujud. Tapi hanya satu kesalahan dia kan. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Ya. Itu aja kesalahan dia. Tapi kesalahan itu sangat fatal. Makanya kenapa iblis tidak bisa mengalahkan orang ikhlas. Karena sombong lawannya ikhlas. Orang sombong gak akan pernah sanggup mengalahkan orang ikhlas. Dia pakai pakaian sombong, Allah menjamin orang yang pakai pakaian ikhlas selamat. Illa min ibadiyal mukhlasin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ria dan tetap doakan ini. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi paling sering baca doa ini. Terus-menerus Nabi baca dalam kehidupan. Jangan pernah. Karena ini sebagai bentuk pengamalan dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi orang yang berserah diri kepada Allah sebagai muslim. Nah, ini doa penjamin. Baik, saya akhiri sampai di sini ya. Ini kita baca. Kalau ada pertanyaan lagi nanti kita bicarakan setelah pengajian. Saya akhiri sampai di sini. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.